Indonesia, negeri nan kaya akan budaya dan tradisi. Dari Sabang hingga Merauke, ada lebih dari belasan ribu warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya hadir dari Tanah Jawa, sebuah tarian yang memadukan mistik, kekuatan, dan spiritualitas. Inilah Jaran Kepang atau kuda lumping. Dalam masyarakat pedesaan yang agraris, tarian seperti Jaran Kepang dilakukan sebagai ritual untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Tarian ini menjadi bagian dari doa dan harapan agar alam senantiasa bersahabat. Jaran Kepang sendiri merupakan sebuah tarian tradisional masyarakat pedesaan yang menggunakan kuda tiruan sebagai perlengkapan utama. Gerakannya dinamis, penuh semangat, dan terkadang disisipi unsur magis. Kesenian ini hidup dan berkembang luas di wilayah Jawa Timur, termasuk di Malang dan Kota Batu. Jaran Kepang sendiri kini menjadi sebuah pertunjukan budaya yang syarat makna pembawa pesan tertentu. Kebudayaan ini terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Nah Mas, tadi kan sempat dikasih tahu juga ya ada masa-masanya gitu ya, dari zaman yang awal sampai sekarang milenial. Apa yang menjadi pembedanya apa Mas? Dari yang kami pelajari, kami teliti bersama para sesepuh, juga dari akademisi juga, bahwa zaman kerajaan itu seni Jaran Kepang merupakan seni dolanan, permainan kerakyatan. Dia menghilangkan waktu, membuat aktivitas di waktu senggangnya untuk hiburan, menirukan gaya-gaya kerajaan, menunggang kuda, berburu, dan sebagainya. Itu di zaman kerajaan. Di zaman kewalian, Jaran Kepang ini menjadi media untuk siar agama, khususnya Sunan Kalijogo, karena Jaran Kepang itu sendiri adalah seni budaya mengandung filosofi kehidupan. Jaran Kepang, bentuk jarannya ini dikepang, anyamannya bambu dikepang, itu merupakan gambar dari lika-liku kehidupan. Kemudian ada yang barongan, itu gambaran dari keangkaran murkaan, sikap kesombongan, kecongkaan manusia. Kemudian ada di zaman perjuangan. Zaman perjuangan ini juga untuk mengelabui penjajah, kayak VOC seperti itu dan lain-lain. Jadi ketika pertunjukan ini dimainkan, VOC akan datang ikut ditumpas di situ. Kayak tadi kita menampilkan cerita Telik Sandi Mbok Srigati tentang mata-mata zaman Pangeran Diponegoro. Kini, Jaran Kepang merupakan hiburan yang dapat mengundang keramaian orang datang ke suatu acara. Tak jarang, para seniman Jaran Kepang tampil dalam berbagai pesta adat dan juga festival. Di Malang, terutama di Kota Batu sendiri, sejak usia dini anak-anak sudah mengenal dan belajar kesenian ini. Nah, saat ini Festival Jaranan sedang berlangsung di dalam, saya mau menyaksikan. Bertempat di Sendra Tari Arjuna Wiwaha, Festival Jaran Kepang menjadi wadah berkumpulnya para pelaku seni jaranan. Dalam setiap penampilan, para penari dan pemusik menghadirkan ragam cerita, mulai dari kisah kerajaan hingga perjuangan rakyat. Jadi mereka ini mengambil cerita dari kearifan lokal Kota Batu, bahkan di tingkat Jawa Timur juga ada kearifan lokal masing-masing. Dari Jaran Kepang antar kecamatan ini sudah beda, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Kini,
Jaran Kepang telah menjadi wajah budaya Indonesia di berbagai ajang internasional, menjadi simbol bahwa warisan leluhur kita tak lekang oleh zaman. Jaran Kepang terus bergerak, menari dan bertahan sebagai identitas budaya bangsa. Menjadi warisan tak benda yang tak hanya menghibur, tapi juga menyatukan dari generasi ke generasi. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong kan mungkin kalau misalkan orang melihat Jaran Kepang tuh identik dengan kuda lumping gitu ya Mas ya. Terus ada hal-hal mistis, adalah yang misalkan kesurupan atau apa. Itu gimana sih Mas penjelasannya? Iya. Jaran Kepang ataupun seni budaya tradisional kita ini sejatinya saat ini salah kaprah. Banyak simpang siur gara-gara sebuah sikap yang maunya mengangkat tapi salah penempatan. Contoh, ketika ada sebuah film atau drama, di situ kita kasih tembang Jawa kayak lengser wengi sliramu lah. Ini sudah dianggap mistis, setan dan sebagainya. Padahal di situ ini malah menolak balak. Oh, justru kebalikannya ya. Iya. Biasanya kan kalau di film-film itu justru mengundang. Ya. Itu salah. Oh, itu sudah diteliti, sudah dianu. Termasuk Jaran Kepang. Memang Jaran Kepang itu ada kadang yang makan beling, ada yang menari di atas beling. Iya, betul. Dan atraksi-atraksinya. Lah, ini sebenarnya bagian dari pertunjukan itu sendiri untuk menambah daya tarik penontonnya. Tidak ubahnya seperti sulap. Jadi mistis itu betul-betul tidak ada. Mental spektoral. Makanya saya berpesan di sini, mari kita cintai seni budaya kita. Ini budaya asli tinggal nenek moyang, jati diri kita. Jangan banget dengan budaya ciplaan atau budaya dari luar seperti itu. Nah, jadi untuk hal-hal mistis yang makan beling atau kesurupan itu bukan bagian dari budaya Jaran Kepang itu sendiri ya, Mas. Itu hanya salah untuk, satu bagian pertunjukan. Ya, itu hanya pertunjukan aja untuk hiburan. Jadi itu bukan suatu hal yang memang ada atau wajib. Kewajiban. Ya, bukan. nggak ada ya, Mas. Oke, makasih banyak Siap, Mas Agus Saya atas juga terima waktu kasih. dan juga sharing-sharing soal Siap. Jaran Kepang ini. Semoga Jaran Kepang bisa terus maju sampai nanti anak cucu kita bisa terus merasakan ya. Amin. Siap. Terima kasih banyak, Mas Siap. Agus.